者争得头破血流，你竟然得到。远古八。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH, tepatnya untuklah episode 170. Untuk di part sebelumnya ya, klan Aula Jiwa yang diketuai oleh Hunyu telah gagal total untuklah mendapatkan benih Bodhisattva. Sampai-sampai dia memanggil Tianjun kedua yaitu Guyo, tetapi tetap saja usaha mereka sia-sia. Karena ya mereka kedatangan dari tetua Tongsuan dan juga Yao Lao. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu mereka bertiga mengunjungi kediaman dari Xiaoyan. Di dalamnya Xiaoyan memperlihatkan 11 benih Bodhisattva. Melihat itu ya, Tinho sungguhlah begitu terkejut karena untuk mendapati satu saja itu sangatlah sulit, bahkan ya sampai bertukar nyawa. Tetapi untuk Xiaoyan sungguhlah begitu berbeda, dan Xiaoyan mempersilahkan kepada mereka bertiga jika mereka membutuhkan benih bodi ini, ambillah secepatnya. Untuk Fengxian dan Tinho tidaklah begitu tertarik, tetapi untuk Yao Lao, benih Bodhisattva ini begitu sangatlah penting untuk dijadikan ramuan tingkat tinggi. Dan dia mengambil 6 benih Bodhisattva. Sisanya ya diserahkan kembali kepada Xiaoyan. Selanjutnya, mereka pun membahas tentang Aula Jiwa. Semakin kesini, dendam mereka semakinlah mendalam kepada Pavilion Bintang Jatuh. Tetapi bagi Fengxian, Pavilion Bintang Jatuh bukanlah satu hal yang bisa dikendalikan oleh Aula Jiwa. Iya, maksudnya kalau Aula Jiwa ini tidak semena-mena bisa untuklah menyerang pavilionnya guys. Lalu, Yao Lao mengajak Xiaoyan untuklah berbicara empat mata. Di sana, Xiaoyan memperlihatkan kalau sisa siswa dari Bodhisattva berada di dalam dirinya. Melihat itu, Yao Lao sungguh begitu terkejut dan dia pun berkata, Xiaoyan, kau selalu saja membuat kejutan kepada orang lain. Lalu kita berpindah kepada Aula Jiwa untuklah melihat penentuan hidup dari Hunyu. Dikarenakan tugas untuklah mengambil biji Bodhisattva telah gagal total. Tidak sampai di situ juga, seluruh kekuatan Bodhisattva dia sama sekali tidaklah mendapatinya. Dan Hunyu meminta ampun serta meminta tolong beri kesempatan dia sekali lagi. Tetapi untuk ketua Aula Jiwa sama sekali tidak lagi mau mendengarkan alasannya. Karena ya untuk selama ini dia selalu diberikan kebebasan, tetapi dia selalu pergi dan mempermainkan semua hal yang dia suka. Alhasil dengan kecerobohannya membuat hukumannya semakinlah berat, yang dimana rohnya haruslah ditarik. Tetapi untuk Tianjun kedua yaitu Guyo meminta ampun kepada ketua Aula Jiwa kalau dirinya juga bersalah. Jadi ya berikan kesempatan untuk kedua kalinya. Mereka berdua pasti bisa untuklah mendapati kesempatan tersebut. Dan ketua Aula Jiwa mendengarkan permohonan tersebut. Dia memberikan kesempatan kedua kali kepada Hunyu dan juga Guyo. Tetapi ya Guyo mendapati tugas barunya. Kalau dia haruslah menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh dan menangkap Xiaoyan. Jika dia mengalami kegagalan, ya sudah pasti konsekuensinya adalah kematian. Sementara itu, kita diperlihatkan satu persatu Xiaoyan serta rekan-rekannya berjuang untuklah meningkatkan kultivasi mereka. Contohnya seperti Xiaoyan yang mencoba menstabilkan Touqi agarlah dia bisa menerobos ranah Dao Sheng. Sedangkan untuk Yao Chen, dia juga sedanglah berjuang untuk membuat sebuah pil tingkat tinggi.
Kira-kira tingkat berapa nih guys? Soalnya pembuatan pilnya ini berada di luar lapangan dan juga memicu bencana surgawi. Ya, sudah pasti ini pilnya di atas tingkat 7 guys. Dan akhirnya dia pun berhasil sembari berkata seharusnya ini sudah sangatlah cukup. Keesokan harinya, Xiaoyan terkejut kalau gurunya ternyata sempoyongan. Dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepadanya. Tetapi Yaolao sama sekali tidaklah memberitahunya guys. Dia hanya mengeluarkan kotak pil dan diberikan kepadanya. Ketika dibuka, itu adalah pil body. Alasan Yaolao membuatnya ya, karena saat ini Xiaoyan dan pohon body saling terhubung satu sama lain. Dengan pil tersebut, dia berharap besar pasti bisa membantunya meningkatkan peluang memasuki separuh hidupnya. Mendapati pemberian yang begitu besar, Xiaoyan pun langsunglah terharu dan dia bersujud serta memberikan hormat kepada Yaolao serta mengucapkan kalau Yaolao memang sudah seperti ayahnya. Tetapi ya, Yaolao meminta tidak perlu untuklah bersujud kepadanya. Di sini dia hanya memberikan bantuan kecil, mata lu bantuan kecil. Mengapa dia berkata seperti itu? Dikarenakan ya, pil body yang dibuat oleh Yaolao ternyata hanyalah berada di pil tingkat 8 warna. Waduh, tingkat 8 masih dibilang bantuan kecil. Emang agak lain ya alkemi satu ini. Lalu dia kembali bertanya bagaimana persiapan dia untuklah menerobos. Xiaoyan hanya menghela napas. Untuk saat ini ya, dia sangatlah kesulitan dan mendapati hambatan yang begitu sangatlah banyak. Tetapi ya, Yaolao percaya meskipun nantinya dia gagal, dia masihlah memiliki banyak sekali peluang. Namun, Xiaoyan telah bertekad kalau dia tidak akanlah mengalami kegagalan. Dia haruslah melewati semua hambatan yang telah dia lihat. Lantas ya, keesokan harinya, dia berpamitan kepada Xiao Yixian, Cailin dan juga Yaolao kalau dia akanlah melakukan pengasingan atau ya kultivasi tersembunyi. Dan Xiaoyan teringat dengan botol yang bersihkan jiwa dari Han Feng. Dia memberikan kepada gurunya dengan alasan kalau dia perlu untuklah menanganinya. Yaolao yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng serta menghela nafas. Namun ya, dia tetaplah menerimanya. Lalu Xiaoyan langsunglah berpamitan. Lalu pada malam harinya, Yaolao mengenang seluruh hidupnya bersama Han Feng dari sejak dia kecil yang begitu sangatlah dia sayangi dan berpikir kalau Han Feng ini akanlah menjadi pewarisnya. Tetapi ya, setelah beranjak dewasa, dirinya telah dikecewakan dan dikhianati oleh murid kesayangannya yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Lalu Yaolao menghela napas sembari berkata sudah saatnya mengakhiri hubungan buruk ini dan dia mengeluarkan Han Feng dari botol kecil tersebut. Untuk Han Feng yang melihat gurunya telah kembali normal, dia pun langsunglah meminta maaf kalau dia telah dibutakan dengan kekuatan dan telah ditipu oleh aula jiwa. Tetapi ya, semua permohonannya ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Yaolao. Dan Yaolao berkata, akhirilah ini semua. Mendengar itu, membuat Han Feng sungguhlah terpukul. Dan dia sama sekali tidak inginlah mengakhiri hubungan ini. Karena jika diakhiri, maka dia juga akanlah menghilang. Karena dirinya tetap tidak terima, alhasil Han Feng mencoba untuklah menyerangnya. Tanpa mengetahui kalau dia jauh lebih rendah daripada gurunya sendiri, sehingga hanya dengan satu serangan saja Yaolao berhasil untuklah mengakhiri hubungan dia dengan Han Feng. Pada intinya, peran dari Han Feng sudahlah berakhir ya. Lalu kita diperlihatkan hari demi hari, bulan demi bulan, Xiaoyan yang telah berkultivasi tertutup
mulai memperlihatkan perkembangannya. Begitu juga dengan Cai Lin, Xiao Yixian, serta Qing Ling. Mereka berempat akanlah melakukan penerobosan. Dan terlihatlah baju dari Xiaoyan mulai berubah secara perlahan-lahan. Waduh, tanda-tanda doseng ya. Sesingkatnya, untuk ketiga ciwi ini telah usai dalam kultivasinya dan mendapati sebuah berita terbaru kalau akhir-akhir ini beberapa suku kuno juga telah lenyap atau musnah, dan semua ini adalah ulah dari aula jiwa. Mendengar itu ya, Yao Chen sungguh begitu terkejut karena untuk suku Eldar adalah salah satu dari 8 suku kuno. Bisa membuat mereka menghilang secara diam-diam, berarti ya penyerangnya ini terlalu begitu kuat dan mereka saat ini tertuju kepada aula jiwa. Namun, mereka juga meyakini bukan hanya aula jiwa sajalah yang terlibat dalam semua ini. Sudah pasti ada beberapa sekte yang kuat telah dipengaruhi oleh aula jiwa. Dan mereka khawatir kalau aula jiwa ini sedanglah merencanakan konspirasi yang begitu lebih besar. Yao Lao meminta kepada mereka semua untuklah tetap waspada, sebab dia khawatir kalau Pavilion Xingyun atau Pavilion Bintang Jatuh akanlah menjadi target selanjutnya untuklah diserang. Sementara itu untuk para praktisi Pavilion Bintang Jatuh, mereka sedanglah mengumpulkan kristal yang dibutuhkan oleh Master Pavilion. Namun ya, ketika mereka inginlah beristirahat, mereka semua mendengar suara retakan dan keluarlah serangan bertubi-tubi yang membuat kapal luar angkasa Pavilion Xingyun haruslah hancur lebur. Dan ketika mereka inginlah melarikan diri untuklah melaporkan kejadian ini, salah satu dari mereka langsunglah dihabisi. Dan muncullah seorang pria sebagai ketua sekte langit mendalam yang disebut sebagai iblis tua Tianming, dan sudah pasti rananya berada di Banseng. Alasan dia datang ya untuklah balas dendam, karena selama ini Pavilion Xingyun selalu saja menghambat sekte langit mendalam. Dan alasan dia berani untuklah menyerang ataupun melakukan pembalasan dendam, ia sudah pasti ada orang yang kuat di belakangnya. Yang tak lain adalah Tenzin kedua, yaitu Gu Yao. Bahkan ya dia memujinya karena dia telah bertindak begitu cepat. Dan juga untuk lubang cacing raksasa yang menuju ke Pavilion Xingyun sudah mulai tertutup. Maka dengan begini, Pavilion Xingyun tidak akan memiliki kesempatan untuklah melarikan diri. Dan saat ini, mereka sedanglah terisolasi dan tidak akanlah berdaya. Dan karena tujuan mereka sama ya, maka mereka memutuskan untuklah bekerja sama dalam menghancurkan Pavilion Xingyun. Sedangkan untuk Feng Xian dan Yao Lao sedanglah berdiskusi tentang aliansi yang dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam. Dan juga mereka telah mendengar kabar kalau Lembah Es dan Pavilion Angin juga berada di aliansi tersebut. Untuk Feng Xian sebetulnya tidaklah begitu terkejut karena ya semua aliansi yang berada di situ adalah musuh terbesar dari Pavilion Xingyun. Intinya, isi dari aliansi tersebut semuanya memiliki dendam kepada Pavilion Xingyun dan mereka ingin sekali menghancurkannya. Baru aja dibahas, tiba-tiba mereka mengalami getaran. Tandanya lawan mereka telah tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Yang berarti untuk di episode 171 kita akan melihat peperangan Pavilion Bintang Jatuh melawan aliansi dari Tianming. Dan juga kita akan melihat Xiaoyan berhasil mencapai Rana Doseng. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Dilanjutkan untuklah minggu depan, tepatnya di hari Minggu. Kok Minggu? Di hari Sabtu malam Minggu.
Dan seperti biasa, Mimin ucapkan kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 岁月的